Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 821. Tuan Ho, jika Anda ingin saya memberitahu Anda harus menyetujui permintaan saya. Derek di ujung telepon berkata dengan bangga, "Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menipu Anda, itu sangat penting bagi hidup Anda. Aku tidak percaya kamu, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menutup telepon." Lin Yu berkata dengan ringan, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. "Tunggu, Tuan He." Derek buru-buru berteriak kepada Lin Yu dan berkompromi, "Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda beberapa terlebih dahulu. Sejauh yang kami ketahui dari kantor khusus AS, Anda mengkhawatirkan hidup Anda. Ada sosok yang terkenal dan berkuasa di dunia internasional. Saya ingin hidup Anda." Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia menguap lagi dan berkata dengan malas, "Tuan Derek, Anda tidak tahu, ada lebih banyak orang di dunia yang menginginkan hidup saya. Belum lagi yang lainnya, hanya berbicara tentang organisasi Shenmue, Liga Master Pedang, dan biarawan, tidak sabar untuk membuatnya frustrasi." Tapi bukankah Lin Yu masih duduk di sini dengan santai? Begitu orang-orang ini memasuki ibu kota, saya khawatir dia tidak perlu mengambil tindakan. Departemen pesawat militer saja sudah cukup bagi kelompok orang ini untuk minum sepoci. Selain itu, dia sekarang duduk di atas para master dari Bucheng, Bai Rentu, Chun Seng, dan Qiuman. Selain itu, Hu Qingfeng akan segera memasuki Beijing. Lin Yu bahkan memiliki beberapa orang yang menginginkan organisasi Shenmue dan biara untuk menemukan masalah. Sekarang, agar dia bisa mencoba kehalusan saudara-saudaranya. "Aku tahu Tuan dia punya banyak musuh di dunia, tapi orang ini berbeda." Derek berkata dengan sangat serius, "Jika dia menginginkan hidupmu, maka separuh dari kamu sudah mati." Lin Yu tidak terburu-buru untuk membantahnya ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia sedikit mengernyit. Mendengar kepercayaan pada kata-kata Derek tidak seperti berbohong, tetapi Derek telah dengan jelas melihat keahliannya. Lin Yu Gui adalah roh bayangan dari Departemen Pesawat Militer, dan juara pertemuan pertukaran organisasi khusus dari berbagai negara. Ini siapa yang memiliki kemampuan yang begitu kuat untuk membuat Derek mengatakan hal seperti itu? "Tuan Derek, apakah tidak ada gunanya Anda membuat lelucon seperti itu?" Lin Yu tahu bahwa jika dia bertanya pada Derek secara eksplisit, dia pasti tidak akan mengatakannya, jadi dia berbelok ke sudut dan berkata kepadanya, "Melihat ke seluruh dunia, saya khawatir hanya ada segelintir orang yang dapat membunuh saya dengan pasti. Saya tidak percaya. Tuan Ho, Anda tidak perlu memprovokasi saya dengan kata-kata. Jika Anda tidak setuju dengan persyaratan saya tidak akan memberi tahu Anda." Derek di ujung lain telepon tidak bisa menahan tawa, bercanda, sebagai perwira senior kantor urusan khusus AS, bagaimana dia bisa gagal melihat tipuan kecil Lin Yu? "Lalu kondisi apa yang kau ingin aku janjikan?" Melihat bahwa Derek tidak masuk akal, Lin Yu menyerah begitu saja. "Ini sangat sederhana. Saya hanya ingin Anda memberi saya semua informasi tentang perwira di atas tingkat pemimpin skuadron Departemen Pesawat Militer." Derek berkata dengan bangga, "Saya percaya bahwa dengan kemampuan Tuan Ho, ini bukan masalah. Tuan Derek, biarkan aku menjadi pengkhianat, maafkan aku tidak bisa melakukannya." Lin Yu berkata dengan ringan, "Tuan Ho, Anda akan menyesal." Derek hanya ingin mengancam Lin Yu dengan beberapa kata, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa Lin Yu di ujung telepon telah menutup telepon. Dengan marah dia mengutuk beberapa kata, "fuck," dan kemudian mengeluarkan dua kata Cina yang baru saja dia pelajari, "Saya tidak tahu baik atau buruk. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati." Setelah Lin Yu menutup telepon,
dia melihat keluar jendela dan memikirkan kata-kata Derek. Dia benar-benar tidak mengerti. Pada akhirnya, dia tertidur dan tidak repot-repot memikirkannya. Setelah dia pulang, salju di luar menjadi lebih berat. Lin Yu mengambil semangkuk mie, dan saat makan, dia menelepon ibu, ayah mertua dan ibu mertuanya, dan menanyakan mereka kapan mereka akan datang ke Beijing untuk merayakan tahun baru. Tahun-tahun berlalu, dan tiba-tiba terjadi 1 tahun lagi. Setelah makan, Lin Yu melihat salju tebal yang bergulir di luar matanya, merasa lebih mengantuk, menyusut ke tempat tidur dan merasa nyaman. Saat ini, keluarga Chu Xilian sedang berlatih kaligrafi di ruang kerjanya. Langit di luar gelap dan salju tebal beterbangan. Bum bum bum. Lalu ada ketukan di pintu. Chu Si berkata dengan suara yang dalam tanpa mengangkat kepalanya. Setelah pintu dibuka, Yin Zhan masuk dari luar dan berkata dengan wajah tenang kepada Chu Xilian, "Tuan, Zhang Yuan, paman dari keluarga Zhang, ada di sini." Tidak melihat. Chu Xilian berkata dengan dingin, "Katakan saja aku tertidur. Saudaranya sedang kacau dan dia sangat malu untuk datang dan melamar saya." Sebelumnya, Chu Xilian telah berjanji kepada Zhang Yuan dan Zhang Yuxi, selama mereka menyingkirkan Lin Yu, mereka akan segera menikahi Zhang Yating dan Chu Yunwei. Akibatnya, keparat ini tidak menyingkirkan Lin Yu, tetapi Zhang Yuxi sebagai gantinya. Mengecualikan diri Anda dari ruang interogasi Departemen Pesawat Militer. Tuan, dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu kali ini, tentang He Jiarong. Yin Zhan buru-buru berbisik ke Chu Xilian. Chu Xilian berhenti sejenak dengan pena di tangannya, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan ringan, "Tidak. Saya tidak tertarik mendengar dia disiksa oleh anak nakal." Setelah banyak hal, Chu Xilian telah mengembangkan kebiasaan berpikir, dan merasa bahwa sebagian besar keluarga Zhang telah dilecehkan oleh He Jiarong, dan berlari ke arahnya untuk mengeluh atau meminta bantuan. Persetan keluarga mereka sendiri dilecehkan oleh He Jiarong, dia belum menangis. Pikirkan tentang Dewa Wangding, pikirkan tentang acara-acara seperti kegiatan penggalangan dana para martir, dia merasakan dada sesak napas, dan darah mengalir keluar. Paman Zhang secara khusus menekankannya, kali ini adalah kabar baik. Yin Zhan buru-buru menambahkan bahwa Chu Xilian tidak ingin melihatnya, jadi Zhang Yuan secara khusus menjelaskan bahwa itu adalah kabar baik. Kabar baik. Chu Xilian mengangkat kepalanya dan bertanya, "Ini kabar baik tentang anak kecil He Jiarong?" Yin Zhan mengangguk penuh semangat, tampak bersemangat. Kulit wajah Chu Xilian tiba-tiba berubah, ekspresinya sedikit terharu, dan dia berkata dengan emosi, tidak mudah baginya untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan He Jiarong dengan kabar baik. Kabar baik, hanya 3 kata, istilah yang asing baginya. Dia sendiri tidak bisa mengingat berapa kali dia mengempis selama pertempuran dengan He Jiarong. Jika dia tahu bahwa dia telah terbunuh, dia tidak akan merekrut Hades kecil ini ke ibu kota. Dia menggantung kuas, mengenakan mantelnya, dan berjalan keluar ruang kerja. Zhang Yuan telah menunggu di bawah, mondar-mandir dengan tangan di punggung, terlihat sangat cemas. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia mendongak setelah melihat Chu Xilian dan berkata dengan cemas, "Saudara Chu." "Kakak Yuan, ada apa?" Chu Xilian berkata dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, berjalan turun dan duduk langsung di sofa, mulai membuat teh dan menuangkan air untuk Zhang Yuan. "Saudara Chu, tahukah kamu bahwa pertemuan pertukaran hari ini sudah berakhir?" Zhang Yuan berkata buru-buru. "Tahu." Chu Xilian mengangkat secangkir teh dengan acuh tak acuh dan meniupnya, dan berkata, "Mengapa pesawat militer kalah telak?" Dia tahu bahwa China tidak akan mendapat keuntungan dari pertemuan pertukaran ini, jadi dia tidak memperhatikan sama sekali. Dalam benaknya, posisi pertama Departemen Pesawat Militer sama sekali tidak dijamin, bahkan menjadi pertanyaan apakah bisa masuk 8 besar.
Ekspresi Zhang Yuan berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia buru-buru berkata, "Oh, saudaraku, kamu tidak tahu. Sungguh kerugian yang mengerikan, kamu memenangkan kejuaraan." Apa? Warna kulit Chu Xilian berubah drastis, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan dengan cemas berkata, "Bukankah dikatakan bahwa Departemen Pesawat Militer telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatannya telah sangat berkurang, ini. Bagaimana ini bisa menjadi blockbuster?" Dia tidak bermaksud lain, hanya kejutan murni. Saat dia berkata, dia meminum teh di tangannya. He Jiarong, karena anak bernama He Jiarong sudah kembali. Dan dia kembali sebagai roh bayangan dari Departemen Pesawat Militer. Zhang Yuan berkata dengan cemas dengan wajah tenang. Engah. Chu Xilian baru saja meminum seteguk tehnya dan segera memuntahkannya, lalu batuk dengan keras, wajahnya memerah. Yin Zhan bergegas untuk menepuk punggung Chu Xilian. Chu Xilian membuka tangannya dan menatapnya dengan galak, apakah ini yang disebut kabar baik? Sangat baik, hampir tidak mencekiknya sampai mati. Aku tidak berharap Hu Haifan mengatur He Jiarong dengan nama Shadow Spirit sebelum dia pensiun. Anak ini benar-benar bagus. Zhang Yuan berkata dengan wajah tenang, giginya menggelitik kebencian, tetapi segera setelah ekspresinya berubah, dia dengan sungguh-sungguh berkata kepada Chu Xilian, "Tapi, saudara Chu, jangan khawatir, He Jiarong ini tidak akan terpana lama-lama. Seorang pembunuh yang sangat kuat, dia telah mengamatinya. He Jiarong sekarang setengah mati."